Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, selamat berjumpa kembali dengan saya Devi Permanasari dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kalau kita bicara tentang salah satu hasil karya tradisi bangsa kita Indonesia adalah kain yang mempunyai corak yang sangat unik dan menarik, yang biasa kita sebut dengan batik. Dan kalau kita bicara tentang motifnya, batik mempunyai motif yang asli dari nenek moyang bangsa kita. Dan motif berikutnya adalah yang bercorak merupakan akulturasi dari bangsa lain. Tamu saya kali ini adalah seorang muslimah Indonesia yang sangat cinta akan hasil budaya Indonesia, yaitu batik. Dan karena saking cintanya, sosok kita satu ini menggemari untuk koleksi batik. Tapi ada satu cerita menarik, justru pada saat mengalami sakit, justru mendapat hikmah yang luar biasa untuk akhirnya membuka usaha memproduksi yang seperti ada di depan saya ini adalah tas dan dompet yang berbahan batik. Tamu saya kali ini adalah Inka Prawirasastra. Iya. Apa kabar Inka? Alhamdulillah baik Mbak Devi. Cantik ya pakai baju coklat. Iya. Ini batik juga? Bukan sih, cuma coraknya aja mungkin hampir seperti batik ya. Tapi Inka memang benar ya suka sama batik? Iya, itu sudah sejak lama, dari kuliah sebetulnya. Seberapa tertariknya sih dengan batik dan kenapa batik? Jadi mungkin itu dipengaruhi oleh keluarga juga ya. Saya suka dari kuliah, dari batik itu mungkin masih dianggap sesuatu yang kuno. Saya suka mengumpulkan batik, jadi batik-batik lawas milik almarhum nenek saya itu saya minta sama ibu saya. Jadi dari nenek kebaya-kebaya kuno itu saya koleksi. Tapi waktu itu pasti kan usianya masih kecil. Umur 19, 18, 20-an. Bahkan kalau ibu saya beli batik baru, saya bilang saya pakai ya. Jadi saya kekawinan dengan PD-nya gitu pakai kain batik bekas dan kebaya-kebaya kuno yang kemudian saya modifikasi lagi. Jadi udah lama sekali sebetulnya. Dan menurut Inka semakin kuno itu semakin nilainya bagus, semakin tinggi, semakin nggak ada yang punya. Itu tapi beli ada juga yang beli atau dikasih karena orang tahu bahwa Inka suka akan batik. Kalau dulu sih awalnya saya kan dapat ya dari almarhum nenek, bekas almarhum nenek atau bekas ibu saya. Tapi kemudian semakin saya besar gitu ya, semakin kemudian pekerjaan saya juga waktu itu memungkinkan saya traveling gitu ke berbagai kota di Indonesia. Waktu itu saya jadi jurnalis. Jadi saya selalu menyempatkan diri untuk membeli kain tradisional. Gitu awalnya dari situ. Kadang-kadang saya hunting, kalau di Solo kan ada pasar Triwindu gitu ya. Saya hunting ke pasar-pasar barang bekas khusus untuk mencari batik-batik yang lawas. Jadi udah dari dulu sih tanpa disadari ternyata memang sudah lama suka gitu. Walaupun dulu nggak paham. Saking cintanya Inka bisa tahu corak ini dari apa jenisnya dan bagaimana filosofinya yuk? Dulu saya nggak paham. Dulu hanya beli aja yang cantik dipandang mata, tapi lama-kelamaan saya pengen tahu juga apa sih bedanya misalnya batik pedalaman dengan batik pesisir, apa yang menjadikan ciri khas batik pedalaman dengan batik pesisir, lalu kenapa misalnya ada batik dengan yang merupakan akulturasi dengan budaya lain, apa sih yang membedakan percampuran batik dengan budaya dari Tiongkok misalnya dengan yang memiliki pengaruh dari budaya Eropa, itu ternyata berbeda. Jadi sebetulnya otodidak ya, belajar dengan sendirinya, tanya-tanya ke pengrajin batik, beli buku-bukunya gitu, dari situ sih sebetulnya. Jadi intinya Inka tidak sekedar suka akan coraknya, tapi juga akhirnya juga ingin mempelajari kenapa kok misalnya di area pesisir coraknya seperti ini gitu ya, kenapa yang di Madura mungkin ada coletan merahnya seperti itu ya, gitu betul. Ya. Terus waktu itu kan sebagai jurnalis dan memberikan kesempatan Inka untuk datang ke daerah-daerah dan beli batik. Kalau tadi disinggung bahwa Inka juga membeli kain tradisi Indonesia, pastinya kan bukan cuma batik. Betul. Ada macam-macam ya, ada songket. Tapi yang menarik mungkin juga buat sahabat Zakat TV, kenapa batik yang jadi prioritas utama? Mungkin karena saya kan besar lahir di budaya yang kental dengan lingkungan Jawa, Priangan, dan memang kan kalau kita lihat budaya batik sendiri itu walaupun kita bisa temukan kayak di Papua ataupun ada batik di daerah lain, tapi kan berakar mulainya itu dari Jawa ya. Jadi dari situ sebetulnya. Tapi memang kalau kita lihat corak kain lain juga bagus-bagus kayak songket. Bagaimana suatu kain selembar kain songket itu bisa diproses
dengan sangat lama, penuh ketelitian menggunakan tangan. Kemudian itu kan oral traditions juga ya, yang tidak ada bukunya, manualnya, tapi itu diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi kalau buat saya sehelai kain itu ada kisahnya, nggak cuma seperti tekstil biasa yang diproduk oleh mesin, tapi di situ kan ada filosofinya, kemudian ada rasa cinta dari orang yang membuatnya, pasti hasil akhirnya beda dengan produk mesin gitu. Dan mungkin juga tidak sekedar untuk pelindung Betul. Tubuh kita dari panas atau dingin gitu ya, tapi pasti ada sesuatu yang ada nilai di situ ya. Kalau kita perhatikan kan apalagi batik pedalamannya yang bersumber dari budaya lokal keraton, itu setiap motif bahkan mencerminkan kasta atau status sosial. Jadi kalau zaman dulu itu warna tertentu atau motif tertentu nggak bisa tuh dipakai kalangan rakyat biasa misalnya. Dan itu untuk setiap daerah ya? Kalau yang motif batik pedalaman dengan kasta-kasta sosial itu memang hanya untuk di daerah yang lekat dengan budaya keraton kayak Jogja atau Solo. Tapi kalau misalnya batik pesisir kayak dari Pekalongan, kemudian dari Indramayu, Cirebon dan sebagainya, mereka cenderung lebih loose, gitu, lebih dekat dengan akar masyarakat karena di situ lahir karena percampuran budaya, pertemuan masyarakat dengan budaya lain gitu. Jadi kalau dari bicara pakem, batik pesisir itu lebih egaliter, gitu boleh saya katakan. Dan kita kalau bicara batik, keseharian masyarakat kita pun dengan batik pada saat melahirkan, bahkan sampai kita meninggal itu juga batik melekat di tubuh manusia dan terutama untuk masyarakat Indonesia ya. Bahkan kalau di Pulau Jawa kadang-kadang kurungan ayam ditutup sama kain batik kan, burung segala macam gitu. Inka, sekarang nih di depan kita ada tas, ada dompet, gitu ya. Ini adalah produk-produk yang Inka hasil usaha Inka. Berarti sekarang masih sebagai seorang jurnalis? Sebetulnya saya sudah keluar dari profesi sebagai jurnalis itu sekitar 6 tahun yang lalu. Kemudian saya pindah profesi menekuni jalur corporate gitu. Tapi kemudian ada sesuatu yang terjadi gitu ya, kesehatan saya tidak memungkinkan, yang membuat saya kemudian berpikir ulang, apa sih sebetulnya yang penting dalam hidup saya, apa sih yang membuat saya bahagia. Saya nggak mau dikejar waktu, saya nggak mau diperbudak oleh pekerjaan juga. Saya hanya ingin membuat saya bahagia melakukan yang saya cinta. Dari situlah kemudian mulai usaha ini. Terpikirkan untuk usaha ini ada yang menarik ya, berarti ada sesuatu yang terjadi dan ternyata itu sebenarnya sesuatu yang mungkin tidak mengenakan. Inka bisa cerita saat itu mengalami apa dan ada ilham apa yang akhirnya bisa jadi? Jadi saya tuh dulu sakit autoimun gitu ya, yang membuat saya selama hampir 2 tahun bolak-balik dokter. Kondisi fisik saya juga waktu itu nggak bagus gitu ya. Dari situ kemudian terfikirkan bahwa untuk menjadi sehat, menjadi sembuh, nggak cuma sekedar harus minum obat, saya juga harus kayak mobil itu di retouch lagi dari dalamnya semua. Nggak cuma sekedar sehat fisik, tapi saya juga harus bahagia, sehat mental. Kalau dulu awalnya saya mengutuk gitu, kenapa sih saya harus dikasih sakit, kenapa sih saya harus bolak-balik dokter, saya capek, saya bosen minum obat gitu. Tapi akhirnya setelah saya menjalani, saya malah merasa bahwa saya sakit dengan bahagia. Dalam arti, kalau saya nggak dikasih sakit, saya nggak akan menemukan titik balik dalam hidup saya. Kalau saya nggak dikasih sakit, saya nggak akan mencari apa sih sesuatu yang penting dalam hidup saya, apa sih perubahan yang saya inginkan buat saya sendiri gitu loh. Jadi kalau buat saya sebetulnya itu berkah. Jadi sesuatu yang tidak mengenakan itu sebenarnya ada berkah atau ada hikmah di balik itu ada ya. Hikmah. Tinggal kita peka aja sih sebetulnya. Kita mau ngelihat gelas itu terisi penuh atau setengah terisi. Oke, Inka. Nanti kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya karena ini pasti menarik banget untuk berbagi dengan sahabat Zakat TV. Sahabat Zakat TV, sesuatu yang tidak enak dan itu kita alami, itu adalah hal yang memberikan warna dalam kehidupan kita. Dan alangkah indahnya atau semakin indah apabila kita bisa bersahabat dengan sesuatu yang mungkin saat itu tidak mengenakan untuk diri kita karena ada hikmah dan berkah di balik itu. Sesaat lagi bersama saya dalam Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan.
Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, dalam membangun sebuah usaha tentunya kita harus bersabar karena kita harus mengikuti tapak demi tapak dan untuk membuka pintu-pintu keberhasilannya. Kembali kita akan berbagi dengan Inka. Inka, tadi kita sudah singgung ya tentang usaha yang dirintis. Kalau boleh tahu nama usahanya sekarang apa ya? Nyai. Nyai. Ada aja. apa latar belakangnya kenapa namanya? Jadi sebetulnya begini, dulu ketika mau menentukan, saya kan ingin memproduksi tas bukan sekedar tas KW. Saya ingin so pede bikin brand sendiri gitu ya, mengembangkan suatu brand. Jadi saya pikir saya harus punya nama yang ya catchy gitu, tapi sangat Indonesia. Aku Saya nggak boleh mau. lihat ya? Boleh silahkan. Sebentar. Saya pengen namanya sangat Indonesia, nggak mau pakai Oke. nama-nama asing. Terus? Terus ini kan produk buat perempuan. Nyai sendiri dalam kultur Sunda itu panggilan egaliter terhadap perempuan yang dihormati. Kebetulan anak saya juga dipanggil oleh neneknya Nyai. Terus tiba-tiba saya dengar Nyai, lucu juga nih. Walaupun ada yang bilang, kok namanya Nyai sih gitu kan. Tapi saya pikir biarin aja. Oh, ini nama panggilan dia, Anak saya itu kalau nama dipanggil kesayangan. sama neneknya tuh Nyai. Karena kan kita tumbuh besar di budaya Sunda gitu ya. Terus saya pikir kenapa nggak saya pakai aja nih nama. Akhirnya jadilah brand ini namanya Nyai. Apalagi kalau kita lihat filosofinya sendiri kok kena ya. Ini produk buat perempuan, Nyai sendiri perempuan. Nyai panggilan egaliter, produk kita ditujukan juga untuk kalangan menengah. Jadi Kalau secara- kita bicara ya Inka, ini produk perempuan, maksudnya untuk sasarannya adalah perempuan. Kalau boleh tahu usianya? rentang usia sih kalau saya perhatikan mostly customer saya tuh 25 sampai 40. 25 sampai 40. Iya. Nah, kalau kita bicara produk perempuan, itu pasti kan ada baju, ada sepatu, Ya. dan batik itu bahan yang mungkin dia fleksibel, dia bisa dipakai apa aja. Betul. Tapi kenapa sih Inka pilih tas, pilih dompet? Pertama gini, saya ini kan memulai usaha tidak dengan modal yang berlebih. Saya boleh bilang modal saya Waktu itu terbatas. berapa ya? Modal awal kayaknya sekitar 5 juta ya. Uh-huh. Saya tapi sempat setor modal lagi sih sesudah itu gitu. Jadi saya memulai dengan modal yang tidak banyak. Saya pikir kalau saya harus bikin baju ataupun sepatu, saya harus stok ukuran. Kalau tas, satu model mungkin saya cukup 2 aja, nggak perlu pakai ukuran. Yang penting buat saya kalau tas itu jahitannya rapi dan kualitasnya bagus. Jadi itu fokus yang Betul. Inka Betul. perhatikan. Ya, kemudian core bisnis saya kan online. Kalau online, kalau baju atau sepatu, rasanya dia harus coba deh. Enak apa enggak sih potongannya atau sepatu ini enak nggak di kakinya dia. Kalau online agak susah ya. Akhirnya saya pikir bagaimana saya membentuk satu produk dengan kain tradisional, tapi orang tidak mengkhawatirkan, aduh ini produk enak nggak ya kalau dipakai hanya dengan melihat fotonya. Jadi saya pikir kayaknya Jadi tas, dia dompet, tidak perlu repot betul. menyesuaikan dengan ukurannya. Betul, Dengan, betul. Dompet, aksesoris itu kan nggak perlu pakai ukuran. Jadi dari Pertama situ. kali memproduksi langsung tas semua atau sudah Tas. dimix dengan tas dan dompet? Tas, ya memang pertama-tama tasnya Jadi kayaknya tas awal-awal sebesar cuma ini ya, 5. Inka? Ada yang gede Sudah juga tas sih, kira-kira segede gitu. Saya awalnya cuma bikin 5 sampel itu ke tukang. 5 itu dengan model yang berbeda. Berbeda. Terus saya pasang di profile picture BB, kan banyak yang nanya. Lakulah dari situ, ada teman, ada saudara. Akhirnya saya pikir, udah deh bikin lagi aja, ya udah akhirnya ditambah. Corak batiknya Inka ada spesifikasi misalnya pesisir semua atau Enggak sih, saya berusaha menangkap selera itu kan beragam ya. Jadi saya berusaha menangkap berbagai selera. Kadang-kadang waktu itu saya sempat ngeluarin koleksi yang colorful, bold gitu warnanya. Ada yang nanya, Mbak nggak bikin batik sogan dengan batik sogan. Jadi akhirnya saya belajar dari situ gitu ya, bahwa selera ini memang beragam. Jadi saya harus bisa mengakomodir beragamnya selera para wanita Indonesia ini. Jadi nggak hanya terpatok hanya batik dari pesisir konsumen aja itu gitu. ya. Ha-ha. Nah tadi kan konsumen pertamanya adalah yang mereka lihat BB. Berarti konsumen pertama adalah teman-teman dekat sendiri. Iya, teman sama saudara. Dan mereka inilah sebenarnya adalah corong-corong promosi buat Iya, Inka. jadi word of mouth juga dari mereka gitu. Dan sampai sekarang mereka jadi pelanggan tetap? jadi pelanggan tetap, ada yang jadi reseller saya juga. Oh itu. Jadi apa namanya? Ini juga sudah dari kota lain, maksudnya tidak hanya mulai. ada di Jakarta dan sekitarnya. Udah gitu mulai ya. ada dari Sorong waktu yang beli. Tapi memang porsi terbesar masih Jakarta. Ada juga yang dari luar negeri, mereka beli satuan ya. Gitu. Karena sekarang kan internet memungkinkan siapa saja bisa mengakses. Inka mendesain sendiri. Iya, kita create sendiri. Kemudian tukang nanti yang
menerjemahkan keinginan. Oh, Inka Belanja dibantu sendiri tukang ya, awal dibantu awalnya. tukang kan? Iya, Nah, karena saya nggak pertama bisa jahit. kali terus pertama kali berapa SDM-nya, tenaga kerja ya? Jadi kalau tukang itu di workshop itu ada 2 tukang dan 1 Ini yang pertama kali waktu iya. dulu. Dulu pertama saya malah nggak punya, saya sendiri semua. Dari mulai cari bahan, cari tukang, saya lempar ke tukang sampai akhirnya saya beraniin bikin workshop. Saya punya tukang sendiri, kemudian saya ada partneran untuk konveksi juga untuk memproduksi gitu. Oh, jadi awalnya workshopnya itu tidak di rumah ya, justru di tempat Keliling. lain. Jadi saya nyari tukang, nyari sampling ke tukang satu, tukang lain. Tapi Pokoknya pasti itu ada risiko kan? Ada. Karena mereka cara bekerja mereka pun Iya. berbeda, hasil produksinya Betul. pun berbeda. Nah, quality controlnya itu gimana? masih sama saya sendiri sih memang gitu dulu ya. awal-awal. Jadi saya datang, saya lihat hasilnya, kemudian bahkan saya pernah waktu itu udah percaya, saya drop aja tuh bahan di tukang tersebut gitu ya. Ternyata kemudian ketahuan lah dia nggak jujur. Jadi pernah sih ngalamin Ini jadi kayak cerita gitu-gitu. nggak enaknya ya. Jadi Iya. para sahabat Saka TV jadi tahu ternyata merintis usaha apalagi juga dari awal di mana Inka sebenarnya tidak punya jiwa berbisnis kan? Jadi Saya nggak punya pengalaman. tidak punya Saya nggak punya pengalaman, pendidikan tapi bisnis. bermodal Nekat aja. nekat dan tulus ya, ikhlas. Iya, dan hanya punya keyakinan aja bahwa setiap usaha pasti akan ada hasilnya. Sekecil apapun itu aja sih yang bikin saya terus optimis. Walaupun kadang-kadang perasaan ini dibolak-balik juga. Ada ya usaha saya sih masih seumur jagung gitu ya, tapi saya udah Berapa mengalami tahun ya sampai sekarang? setahun. Setahun. Inka tadi kan bicara pernah mengalami ditipu ya atau kecewa gitu. Iya, sama partner sendiri juga Pernah dapat komplain dari pelanggan pernah. Ya apa sih nembelin. rata-rata yang dikomplain sama mereka? Ada pengiriman yang terlambat, barang yang belum keterima, ada juga mereka beli tasnya, ternyata aksesoris yang saya beli tuh ternyata ketahuan nggak bagus. Saya juga belajar dari situ, tasnya putus. Akhirnya saya bilang, balikin deh, ongkos kirim akan saya ganti. Dan free of charge semua. Akhirnya saya pikir, apalagi bisnis online itu kan kepercayaan ya, Iya. ada kepercayaan di situ. Saya nggak boleh, itu amanah, saya nggak boleh ganggu. Jadi biarin saya rugi, tapi konsumen puas. Kayak waktu itu pernah dia udah hampir 1 bulan, tasnya nggak jadi karena kendala di tukang lah ibaratnya gitu. Akhirnya pada saat itu ketika tasnya jadi, saya kirim langsung sendiri nggak pakai tiki ke Bogor. Jadi sebagai Padahal owner ongkosnya juga, sebagai kurir juga iya. gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir bensin sama ongkos tol dari rumah itu mahal kan. Tapi saya pikir di sini ada kepercayaan yang nggak boleh saya ganggu. Lebih baik saya rugi uang sekarang daripada dia nggak mau beli lagi tas saya. Gitu. Tapi itu memang adalah usaha atau ikhtiar Inka untuk melayani konsumen ya. Nah, waktu Inka, ini kita bicara nggak enaknya. Waktu Inka mengalami hal yang tidak enak, ya itu ditipu atau tadi itu kecewa dari berbagai kejadian. Itu siapa sih yang memberi semangat Inka? Atau pernah nggak sih ada rasa, aduh kayaknya aku nggak cocok ya menjalankan usaha ini? Pernah saya sampai pernah bilang ke pasangan saya gitu, kayaknya saya mau berhenti aja deh, capek juga ya, ibaratnya kecipratan duitnya belum, karena kan uangnya muter ya buat pengembangan gitu ya, walaupun omset sudah mulai meningkat, kecipratan juga belum, nanti kok capek ya perasaan. Tapi akhirnya saya pikir orang mau ngomong ngasih motivasi, kita mau ikut motivator, apa kelas motivator dan sebagainya, kalau kita sendiri nggak punya motivasi percuma. Jadi buat saya sih motivasi terbesar ya dari kita sendiri, nggak ada orang lain. Kalau kita mau berhenti itu dari kita, bukan dari orang lain. Nggak boleh nyalahin keadaan, tapi itu hanya kita sendiri yang nentuin kita mau maju atau mau berhenti. Gitu aja sih kalau buat saya. Nah Inka, kita bicara soal produk tas gitu ya. Ini kan coraknya batik, tapi tadi Inka sempat cinta juga akan kain tradisi. Ada nggak kepikiran untuk coraknya bukan tidak melulu hanya batik? Iya, kita udah mulai bikin sih, ada ulos, kemudian kita pernah bikin songket, bahkan ini ada juga kombinasi dengan lurik. Mana coba? Yang ini kita salah satu produk Oh, kita. ini? Iya, ini kita ya? dengan lurik ya, kombinasi tenun, kain tenun polos, lurik, dan dalamnya saya tetap pakai batik. Kira-kira seperti itu. Jadi dia, jadi semua produknya Inka pun dalamnya juga bercorak ya? Enggak sih, ini Tidak memang semua, ini tapi tas, ada modifikasi. ini varian tas kita Oke. yang memang saya bilangnya reversible bag gitu ya. Jadi orang bisa pakai begini atau dibaliknya. Oh, bisa dibalik. Dibolak-balik, jadi 2 in 1. Dan bisa disesuaikan dengan bajunya ya? Bisa Kalau mau disesuaikan agak- dengan baju, iya. Ini mau salah agak satu, resmi atau iya, ini salah agak satu yang sporty. disukain.
banyak orang cari kadang-kadang buat souvenir atau kado juga selain mereka buat pakai. Pernah nggak sih ngalamin kayak overload, artinya tidak terhandle? Pernah. Terus apa yang dilakukan? Jadi tukang itu kan memang kita harus treatnya tarik ulur ya kalau saya bilang. Mereka tuh bisa pulang seminggu karena mau pemilihan lurah di kampung. Sementara produksi kan harus jalan terus, kayak gitu-gitulah. Jadi kita sekarang kita potong dulu supaya sahabat Zaka TV juga pasti ingin tahu gitu langkah berikutnya seperti apa. Sahabat Zaka TV, kalau kita bicara tentang sukses, bukan adalah dari hasil akhirnya, tapi bagaimana seseorang itu menjalani prosesnya. Sesaat lagi bersama saya di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, menjalankan sebuah usaha, Inka sangat mementingkan arti sebuah kepercayaan. Inka, kalau kita bicara soal kepercayaan, memelihara kepercayaan terhadap konsumen, itu gimana ya? Inka punya nggak sih cerita menarik dari situ, pengalaman? Jadi kalau saya sih menganggap proses saya menjalani usaha kecil ini adalah proses belajar. Banyak banget, terutama dalam mengasah optimisme dan keyakinan saya yang kadang-kadang saya kalau udah deh capek ya, gitu naik turun, up and down-nya itu jadi akhirnya kalau saya pikir-pikir gitu, bisnis itu bukan seberapa banyak ilmu yang kamu pahami soal bisnis itu sendiri, tapi bagaimana menyiapkan mindset sama mental kamu untuk siap. Karena kalau saya bilang bisnis itu gerbang masalah. Dari awal sampai sekarang masalah tuh selalu ada, dari mulai masalah tukang, masalah bahan, masalah quality control, masalah dengan konsumen, komplain dan sebagainya. Jadi selalu ada masalah. Yaitu siap atau enggak, itu aja intinya gitu. Nah, menyiapkan dirinya Inka itu gimana? Pasti kan ada prosesnya. Sementara tadi Inka cerita emosinya Inka juga naik turun. Iya pasti. Menyiapkannya? Ya pokoknya saya cuma berpikir begini, apa yang saya mulai nggak boleh selesai di tengah jalan, sampai mentok baru mungkin saya akan berhenti. Ibaratnya saya sudah memulai ini dengan susah payah, masa hanya karena hal itu kemudian saya berhenti. Dan produk ini kan sudah mulai dipercaya oleh konsumen, sudah mulai pembeli ada yang membeli atau merekomendasikan kepada yang lain. Masa ini mau saya berhentiin sih? Di sini kan ada amanah yang dititipkan gitu ya. Dengan produk kita dibeli, berarti konsumen percaya sama kita bahwa produk kita baik. Dan saya harus bisa jaga itu dengan bagaimana ya terus memberikan yang terbaik sama konsumen, pasang telinga tebal-tebal kalau ada komplain, selalu siap dengan BBM setengah 10 malam dari reseller yang menanyakan stok, ya hal-hal seperti itu. Walaupun kadang-kadang dalam hati, dia tahu nggak sih, dia kan capek, tapi kan mereka nggak mau tahu. Tapi semuanya itu kan Inka jalani dengan senang hati karena itu adalah bentuk rasa syukur. Insya Allah nanti akan tambah sukses lagi. Sebetulnya mungkin akhirnya saya belajar juga bahwa menjalani bisnis atau apapun yang harus kita lakukan sumbernya harus dari passion. Karena kalau kita punya passion, rintangan sebesar apapun kita anggap itu sebagai proses belajar. Kalau kita punya passion, waktu libur kita harus bekerja pun kita anggap itu sebagai menjalani hobi. Jadi kalau saran saya sih kalau memang kita mau menjalani satu bisnis, carilah yang sesuai dengan passion. Karena uang akan ngikutin, rezeki itu akan ngikutin dan nggak akan ketuker. Benar. Nah sekarang tadi Inka cerita bahwa tukangnya, ini kita kembali lagi ke tukang ya. Tukangnya masih pindah-pindah kan? Tukang Dulu A, tukang B. ya. Kalau sekarang Inka punya sendiri? Saya udah punya sendiri yang khusus mengerjakan pesanan khusus di workshop. Saya juga punya partner konveksi yang setiap ada pemesanan dalam jumlah banyak saya lempar ke dia. Kalau konveksi itu kelebihannya kan dia nggak cuma mengerjakan produk seperti tas, tapi dia bisa berbagai macam, dari tempat kartu nama, dompet, tempat paspor dan sebagainya. Jadi ada proses belajar di situ bagaimana menjalankan proses produksi agar bisa memenuhi keinginan pasar, termasuk bisa pengembangan produk gitu. Nah tadi kan ini lebih banyak kita bicara soal teknis bagaimana mempelajari
paling bukan hanya tahu cara membuat ya, tapi jalan produksinya. Tapi kalau kita bicara soal hubungan dengan tukang, dengan para tukang itu kan juga harus di-maintain, harus kita pelihara karena mereka sebenarnya adalah Bagian, sumber dari betul. produksi kita. Itu gimana caranya Inka? Memang sih di situ saya belajar juga memanage sumber daya manusia gitu ya, dengan karakteristik yang berbeda. Kemudian tingkat pendidikan mereka kan juga berbeda ya. Jadi harus tarik ulur sih. Kalau ngelepas banget juga jangan, kita nanti bisa dibohongin dengan cara mereka sendiri gitu. Pengalaman saya pernah ditipu soalnya. Tapi juga keras banget juga jangan. Kita harus bisa ambil hati mereka. Kalau buat tukang itu yang penting perut kenyang. Jadi yang namanya uang ongkos mereka nggak boleh telat. Kemudian kayak saya sih kadang-kadang sediakan makan buat mereka juga. Kalau mereka perut udah kenyang, kerja juga kan lebih mudah ya. Nggak Jadi tetap uring-uringan, mengapresiasikan usaha iya, mereka. memanusiakan mereka juga. Kadang-kadang ngajak ngobrol juga supaya membuka mindset mereka juga gitu ya. Tapi kadang-kadang ada juga tukang yang nggak mau maju dalam arti begini aja cukup. Kayak misalnya contoh Pernah Iya, menjumpai. Iya pernah, jadi kayak misalnya lebaran, dia udah kumpulin uang banyak ditaruh di saya gitu, sekian juta gitu ya, honor dia nggak diambil. Kemudian dia pulang tidak membawa apa-apa, jadi dia tuh lama di kampung sampai 3 minggu untuk menghabiskan itu uang. Padahal saya udah bilang bahwa uang kamu tuh harus ditaruh, kayak gitu-gitu, jangan langsung dihabiskan. Jadi sebetulnya ada mindset-mindset yang kita juga harus siap mengeducate mereka gitu loh. Nggak cuma sekedar skillnya aja ya, tapi mindset dan tidak mereka hanya gitu. memberikan mereka ruang untuk mendapatkan uang, tapi juga untuk belajar. Berpikir lebih jauh ke depan lah gitu, ibaratnya kan gitu. Tapi ya ada yang berhasil, ada yang enggak gitu. Nah, ini kan kita bisa bilang ini tidak hanya sekedar produk, tapi ini juga karya, gitu ya. Inka ada tips nggak buat sahabat Zakat TV, terutama para perempuan muslimah, kalau misalnya mereka dengan produk ini mereka bisa Tampil lebih gaya. Ya, misalnya kayak gitu. Gimana sih Inka? Ini Ya. yang coklat apa ya? Yang coklat ini sama tas bolak-balik juga. Jadi ini luarnya batik, tapi dalamnya bisa dibalik. Jadi kalau sahabat Zakat dengan TV, 2 gaya, dengan Oke, harga yang terutama- terjangkau, bisa dengan 2 gaya. Dia kalau misalnya weekend pakai aja luar batiknya kan bisa kan. Tapi kalau misalnya dia mau yang lebih formal, kita balik aja dengan desain yang lebih simple. Ini kan lebih simple kan? Karena ini dari tenun dan lurik. Kalau tenun tuh kan coraknya Kainnya ada kainnya- kayak serat-serat ya. Iya. Kayak Kalau yang gitu. tadi tuh halus ya Inka ya? Iya. Yang tadi itu termasuk Ini coraknya batik. dari batik apa? Dan kita mana? itu gini, produk kita kan ditujukan untuk kalangan menengah, middle. Oke. Memang saya nggak pakai batik tulis karena akan lebih mahal, tapi nggak usah khawatir, saya nggak pakai batik printing. Oke, bicara Pakai soal batik mahal, cat. bicara soal segmen, berapa sih harga? Range produk saya itu dari 130.000 sampai 350. Kita menggunakan kulit sintetis yang terbaik gitu ya. Kita juga tidak menggunakan batik printing, kita pakai batik cap atau batik colet. Jadi tetap menggunakan tangan terampil para pengrajin. Bukan batik pabrikan, tapi kita juga membuat produk-produk dengan pesanan khusus untuk dengan batik tulis dan kulit asli. Oh gitu. Itu cuma produk yang saya jual secara massal itu memang kulit sintetis dengan batik cap atau batik colet gitu. Nah biasanya penggemarnya untuk yang batik colet atau Batik cap. itu usianya? Sebetulnya kalau produk saya itu umur 25 sampai 40 tahun gitu ya. Tapi pernah juga sih waktu itu ada yang umur kayaknya ABG gitu dia beli. Tapi memang mereka preferensi warna-warnanya yang centil gitu. Dia lebih senang. Kalau yang usianya sudah mungkin lebih dewasa, lebih kalem. kalem. Tapi ada juga sih ibu-ibu yang seneng warna shocking. Waktu pesen dari mulai batiknya harus pink, kulitnya juga pengen batiknya yang pink nyala. Ada juga gitu. Oke, Inka, sekarang kita kembali lagi. Inka menerapkan juga konsep ibadah dalam lingkungan kerja kan, gitu ya, kayak tadi memberikan keleluasaan mereka untuk berkarya juga gitu. Ada tambahan lagi nggak tips mungkin para sahabat Zakat TV yang juga ingin memulai usaha, mungkin Inka bisa. Sebetulnya sih kalau kuncinya memulai usaha ya dimulai aja, karena kalau kita terlalu memikirkan aduh nanti begini, nanti begitu, nanti begini, kita nggak akan mulai-mulai. Jadi buat saya bisnis itu yang penting menjaga optimisme sama keyakinan. Itu aja, bahwa sekecil apapun kemajuan yang kita
capai, walaupun hanya setitik, tapi itu adalah progres. Jadi yakin deh bahwa sekecil apapun usaha kita pasti akan membuahkan hasil. Yang penting niatnya baik aja. Dan itu keseimbangan antara mencari menjemput rezeki dan Iya. juga menjalankan ibadah. Betul, menjaga kejernihan law of Oke. attraction kita aja gitu. Terima kasih ya Inka Iya. sudah berbagi. Sahabat Zakat TV, setengah jam kita menyimak bagaimana Inka berbagi tentang usahanya dan banyak makna yang kita petik, terutama tentang nilai sebuah kesabaran dan pantang menyerah. Saya Devi Permanasari, sampai berjumpa di Suara Perempuan Muslimah dengan sosok inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Devi.